Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan English Premier League yang merupakan pertandingan London Derby antara Tottenham Hotspur versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor telak 1-4. Dengan hasil akhir ini, Chelsea untuk sementara memang masih berada di zona papan tengah, tapi dengan berhasil mendapatkan 3 poin, Chelsea mulai menjauh dari zona papan bawah ya teman-teman. Sedangkan bagi Tottenham Hotspur, ini merupakan kekalahan perdana mereka di English Premier League. Setelah sebelumnya Tottenham Hotspur adalah tim yang produktif, bisa banyak mencetak gol, dan juga sedikit kemasukan gol. Tapi di satu pertandingan dini hari tadi, Tottenham kemasukan total 4 gol teman-teman. Memang sih Tottenham Hotspur bermain dengan 9 pemain ya, untuk waktu yang cukup lama. Tapi kalau menurut hemat saya teman-teman, bukan itu faktor utama Chelsea bisa meraih kemenangan. Tapi Chelsea bisa meraih kemenangan karena para pemain bisa menciptakan peluang dengan mengantisipasi high line of pressing dari para pemain Tottenham Hotspur. Artinya ketika para pemain Tottenham Hotspur itu mengandalkan garis pertahanan yang tinggi, tapi para pemain Chelsea masih bisa mengakali garis pertahanan yang tinggi tersebut dan juga menciptakan beberapa peluang. Dan yang paling penting, para pemain Chelsea bisa melakukan finishing. Jadi the main thing is that Chelsea bisa bermain dengan kombinasi passing yang akurat dan juga bisa melakukan penyelesaian akhir. Padahal tidak mudah juga untuk menang lawan tim yang bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit. Contoh di pertandingan sebelumnya ya, dari Tottenham Hotspur ketika lawan Liverpool. Pertandingan yang syarat dengan kontroversi. Liverpool itu kan juga sempat bermain dengan 9 pemain. Tapi mereka cuma kalah tipis dengan skor 2-1. Bahkan gol dari Tottenham Hotspur pada saat itu, kalau nggak salah gol bunuh diri itu ya, dermatip ya, saya lupa ya. Itu di masa injury time. Jadi sebetulnya nih pelatih dari Tottenham Hotspur ini salah. Ange Postecoglou ya. Karena ketika timnya itu bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, tapi dia tidak mengubah style of play dari timnya. Jadi Tottenham walaupun bermain dengan 9 pemain, tapi mereka masih bermain mengandalkan garis pertahanan yang tinggi. Nah ini kan fatal. Karena Chelsea itu punya kemampuan membangun transisi yang cepat karena mereka punya pemain-pemain yang cepat. Seperti Sterling, Jackson, Palmer, ada juga pemain-pemain dari second line yang bisa maju seperti Enzo Fernandez atau juga pemain yang bermain di fullback. Nah, memang idealnya sih tim yang bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit itu bermain bertahan. Maka itu kan setelah presscon tuh Ange ketika ditanya, "Kenapa kok kamu masih memainkan garis pertahanan yang tinggi?" Yang saya bingung jawabannya adalah ya dia tidak akan pernah mengubah style of play dari timnya walaupun timnya bermain dengan 7 atau 8 pemain. Nah ini kan aneh menurut saya ya. Karena sebetulnya ketika lawan Liverpool, pada saat Liverpool itu bermain dengan sampai 9 pemain, Tottenham juga gak bermain terlalu terbuka. Karena Ange sadar bahwa Liverpool itu sangat berbahaya di depan, kan ada Salah juga kan. Nah jadi sepertinya nih Ange juga meremehkan Chelsea. Karena memang sebelumnya kan faktanya Chelsea sulit sekali ya mencetak gol ya teman-teman, walaupun rekor defense mereka gak buruk. Tapi kan dalam urusan mencetak gol ini Chelsea selalu kewalahan. Nah ketika Tottenham Hotspur itu tetap bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, maka tinggal menunggu waktu para pemain Chelsea itu bisa mengakali garis pertahanan yang tinggi tersebut, menciptakan serangkaian peluang, dan yang paling penting mereka bisa melakukan finishing. Sebetulnya saya ingin membuat konten preview untuk pertandingan ini, dan kalau saya membuat prediksi saya adalah pertandingan kemungkinan akan berakhir dengan hasil imbang. Saya pun kaget Chelsea bisa menang, tapi ya lagi-lagi saya ulangi, Chelsea menang bukan karena Tottenham bermain dengan 9 pemain, enggak, tapi karena kesalahan pelatihnya juga, enggak mengubah style of play dari timnya. Karena Chelsea itu selalu kesulitan lawan tim yang bermain dengan low block, tapi Ange ini masih bersikeras main dengan high line of pressing. Nah ini yang disuka oleh Pochettino. Jadi enak saja Pochettino meminta para pemainnya, pokoknya kalian harus bisa melakukan timing, pergerakan timing yang tepat ya untuk bisa mengantisipasi high line of pressing agar tidak berkali-kali masuk ke jebakan offside. Maka itu kan berkali-kali para pemain Chelsea ini kena offside, tapi akhirnya mereka bisa mengakali hal tersebut. Dan seperti yang kalian bisa dengar, suara saya kan tidak seperti biasanya ya. Memang saya lagi gak fit nih teman-teman. Kemarin juga saya tidak membuat konten karena saya gak fit, bukan karena Arsenal kalah. Ya Arsenal kalah kan karena dicurangin ya, tapi memang saya kelelahan, kemudian saya tidak beristirahat. Nah akhirnya drop nih kondisi saya. Tapi saya perlu membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa Chelsea menang bukan karena keberuntungan,
Dan Chelsea menang bukan karena Tottenham bermain dengan 9 pemain. Chelsea menang karena para pemain mereka bermain rapi dalam mempraktekkan kombinasi passing dan juga melakukan finishing yang memang diperlukan. Dan juga tentunya kesalahan dari pelatih Tottenham, kenapa gak mengubah style of play dari timnya? Orang sudah ketinggalan, terus kemudian sudah kekurangan pemain, kok masih ngeyel mau main nyerang gitu. Ini kan kesalahan yang fatal. Nah, seandainya Tottenham itu bermain dengan low block, bukan tidak mungkin hasil akhirnya berakhir dengan drop. Dan sebetulnya tuh mantan pemain dari Arsenal, Paul Merson, sebelum pertandingan ini sudah memprediksi loh bahwa kemungkinan Chelsea yang meraih kemenangan, karena Chelsea itu suka lawan tim yang berani bermain terbuka. Dan Tottenham ini kan di musim ini berbeda ya dengan Tottenham musim-musim sebelumnya ya, ketika masih dilatih oleh Antonio Conte atau juga Mourinho, atau juga sebelumnya ada Nuno Espirito Santo ya, yang biasa mengandalkan defend and counter. Tapi memang Tottenham kali ini bermainnya menyerang. Dan betul juga seandainya Tottenham tuh masih 11 pemain, belum tentu Chelsea bisa menang. Tapi kan itu kan seandainya. Faktanya adalah bahwa mereka bermain dengan 9 pemain dan mereka salah, tidak mengubah style of play-nya. Maka itu para pemain Chelsea enak banget membuka pertahanan dari Tottenham Hotspur. Dan pertandingan dini hari tadi ya berjalan menarik ya teman-teman, walaupun saya gak fit, tapi ya saya pengen nonton juga sih, karena kan ini pertandingan London Derby ya. Dan banyak sekali loh gol yang dianulir ya. Kalau nggak salah total ada 5 gol loh, dari Chelsea 3, dari Tottenham 2. Tapi ini benar ya, gak ada kontroversi. Maka itu saya bingung juga kenapa wasit gak konsisten, kenapa di pertandingan Arsenal tuh gak benar sih keputusan-keputusannya. Saya masih sakit hati loh teman-teman. Tapi lagi-lagi saya ulangi, saya sakit nih, saya gak fit bukan karena Arsenal kalah. Tapi memang gak benar juga nih para wasit. Dan saya bingung juga kok Romero bisa langsung dikasih straight red card. Kenapa Havertz gak dikasih red card di pertandingan lawan Newcastle? Kenapa Guimaraes gak dikasih red card ketika dia menyikut Jorginho? Nah ini kan aneh. Jadi saya harapkan ke depannya wasit konsisten seperti ini. Di pertandingan Liverpool lawan Tottenham lawan Liverpool juga begitu kan, banyak kontroversi. Jadi ini semacam karma juga sih bagi Tottenham Hotspur, karmanya Klopp. Padahal Liverpool gak bermain buruk, bermain dengan 9 pemain. Kenapa? Karena Liverpool juga gak bermain menyerang. Mereka paham, mereka kurang jumlah pemain, mereka main defense, mereka main counter, dan memang mereka tampak berbahaya. Dan memang dari segi permainan, Chelsea walaupun 11 lawan 11 bukan berarti lemah, mereka juga bisa menciptakan peluang demi peluang. Makanya kan mereka akhirnya mendapatkan penalti setelah mereka sebelumnya tertinggal lebih dulu ketika Kulusevski yang mencetak gol. Dan memang Tottenham adalah tim yang bermain indah sih sebetulnya teman-teman. Mereka mainnya sih bagus. Kita lihat saja build up-nya lebih sering dilakukan dari lini pertahanan ya. Golnya kan juga seperti itu kan. Gol dari Kulusevski walaupun terkena Colwill ya, deflected. Tapi kan kita lihat membangun serangannya itu kan dari lini pertahanan ya, perlahan-lahan, ada proses permainan. Jadi enak juga nontonnya. Jadi mereka bermain secara tertata dan akhirnya mereka bisa mencetak gol lebih awal ya. Tentu ini memberikan mereka semangat. Tapi para pemain Chelsea gak down kok, mereka tetap menyerang. But the problem is finishing, karena tuh Jackson sebetulnya udah mendapatkan peluang tapi gak bisa finishing. Jadi seharusnya Jackson ini mencetak total 5 gol. Memang sebelumnya saya mengkritik Jackson. Ya kan, ada jejak digitalnya. Saya mengkritik dia. Tapi di pertandingan dini hari tadi, ya dia membungkam para kritikus sih, termasuk saya. Karena dia bisa melakukan finishing dengan baik. Walaupun ya dia mendapatkan suplai bola yang enak banget. Tapi still he can finish it off. Ya itu yang paling penting. But seharusnya dia bisa mencetak 5 gol. So anyway, setelah tertinggal, Chelsea menyerang dan Romero itu ya salah melakukan pelanggaran. Dan penalti, Palmer mencetak gol. Kita tahu Palmer sebelumnya juga mencetak gol. Saya lupa ya, lawan Arsenal ya kalau nggak salah ya. Dia mencetak gol itu penalti juga kan. He's a good player. Dan setelah itu kita melihat memang permainan lebih keras lagi. Sayangnya bagi Tottenham, Maddison harus keluar dan juga Van der Min ya harus keluar ya. Sayangnya ini dua pemain yang bagus ya. Apalagi Maddison ya, kita tahu pemain yang kreatif ya. Ini saya harus lihat lagi ya teman-teman karena saya lupa ya. Nah mereka keluar, Chelsea menyerang terus-menerus tapi mereka sulit melakukan finishing. Sebaliknya Tottenham juga berani bermain menyerang. Tapi highline of pressing dari Tottenham ini sangat riskan karena Chelsea punya kemampuan transisi yang cepat. Tapi satu perubahan yang dilakukan oleh Pochettino ini benar di babak kedua pada saat baru mulai. Dia keluar Colwill memainkan Cucurella karena Colwill ini mulai emosional ya. Dan tidak lama kemudian Udogie mendapatkan kartu kuning kedua, berarti kartu merah. Dan setelah itu ya memang Chelsea lebih banyak menyerang, tapi seandainya para pemain Tottenham bermain bertahan pokoknya ke dalam main counter, mungkin Chelsea sulit juga meraih kemenangan. Mudryk masuk menggantikan Enzo, oke, not bad pergerakan tanpa bolanya. Dan akhirnya Jackson bisa mencetak gol ketika Sterling ya lepas dari offside, bisa memberikan umpan yang baik. Kemudian banyak sekali peluang Cucurella juga sebelumnya mendapatkan peluang ya. Dan kemudian Jackson bisa mencetak gol lagi ketika Gallagher memberikan umpan, lagi-lagi enak banget golnya. Dan gol terakhirnya ya kasihan juga si Mudryk ya. Padahal dia kira Jackson akan mengopernya, tapi Jackson malahan melewati
Vicario ya, penjaga gawang dari Tottenham yang bermain baik dan mencetak hat-tricknya, dan umpan tersebut diberikan oleh Cole Palmer yang memberikan umpan terobosan. Jadi yang bisa kita pelajarin dari pertandingan dini hari tadi teman-teman adalah ketika sebuah tim bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, maka harus juga fokus dalam bertahan. Jadi jangan ngeyel lah ya, jangan sok-sokan. Ya, bahkan setelah preskon tuh pelatih dari Tottenham ini sok banget mengatakan ya itulah style of play mereka. Ya kenapa lawan Liverpool gak berani bermain menyerang ketika Liverpool bermain dengan 9 pemain. Nah ini artinya pelatih dari Tottenham juga meremehkan Chelsea nih, sehingga dia tetap main dengan Highland. Udah tahu Chelsea itu transisinya bagus, dan Chelsea suka main begini, menguntungkan bagi mereka. Dan yang kedua, yang penting bagi Chelsea, dan yang kedua yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini adalah bahwa finishing itu harus bagus. Tottenham memang mendapatkan peluang lagi, tapi finishing mereka gak bagus. Dan sebelum saya menutup konten ini, saya ingin kembali berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 791.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. Maka itu Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer, walaupun beberapa di antara kalian juga menulis di kolom komentar di beberapa konten dari channel YouTube Triple B bahwa sebetulnya Bung, Triple B itu bisa juga bukan botak biasa. Ya, bagus juga itu. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.